Shalom anak-anakku sekalian kelas 12. Apa kabar hari ini? Kalian sudah naik dari kelas 11 ke 12. Tentunya ini adalah hal yang baru. Dan pada pertemuan perdana pada hari ini kita akan awali dengan pembacaan Alkitab yang berkenaan dengan hak asasi manusia atau disingkat dengan HAM. Dalam kitab Mazmur pasal yang ke-133 ayat 1 sampai ayat yang ketiga. Sungguh alangkah baiknya dan indahnya apabila kita diam bersama dengan rukun. Sungguh alangkah baiknya dan indahnya apabila kita diam bersama dengan rukun. Wow. Ketika kita diam bersama dari berbagai latar belakang yang berbeda-beda, dari suku yang berbeda-beda, dari kebiasaan yang berbeda-beda, dari kesukaan yang berbeda-beda, tetapi ketika kita bersama lalu kita hidup rukun, Alkitab mengatakan sungguh alangkah indahnya. Kita semua tentunya pernah melihat pelangi. Pelangi ada yang warnanya merah, ada yang warnanya hijau, ada pokoknya berwarna-warna di sana menjadi satu. Dan seperti apakah keindahan pelangi? Wow, indah sekali. Oleh karena itu, di saat orang-orang yang berbeda ragam budaya, adat istiadat, mereka berkumpul bersama, diam dengan rukun. Firman Tuhan katakan begini, kesanalah Tuhan memerintahkan berkat kehidupan untuk selama-lamanya. Wah, ini luar biasa sekali anak-anakku sekalian, bahwa dampak daripada hidup rukun, kesanalah Tuhan memerintahkan berkat. Oleh karena itu, berbicara tentang hak asasi manusia atau HAM adalah prinsip atau yang dikehendaki oleh Tuhan, oleh Allah. Dan kita akan melihat selanjutnya pengertian HAM. Hak asasi manusia atau biasa disingkat dengan HAM merupakan hak yang dimiliki oleh setiap orang sebagai manusia makhluk ciptaan Tuhan sejak manusia ada dalam kandungan. Bukan saja dilahirkan, tetapi sejak dalam kandungan Tuhan sudah memberikan hak untuk hidup. Tuhan sudah memberikan kehidupan di sana. Sehingga hak asasi, hak yang paling mendasar adalah hak untuk hidup. Hanya Tuhanlah pemberi kehidupan dan Dia jugalah yang berhak mengambil kehidupan itu. Jadi tidak ada satu orang pun yang berhak membunuh kita. Tidak ada satu orang pun yang berhak atau dibenarkan menghentikan kita bernafas. Tetapi hanya Tuhanlah yang berhak mengambil nyawa kita. Karena apa? Karena Tuhan sendirilah pemberi kehidupan itu. Selanjutnya adalah
kita melihat antara praktek hak asasi manusia dan pelanggaran hak asasi manusia. Hak asasi manusia adalah dasar semua orang tanpa kecuali, artinya setiap orang yang bekerja pada bidangnya masing-masing memiliki hak sebagai manusia. Seringkali orang lupa bahwa aparat hukum seperti polisi dan tentara juga memiliki hak sebagai manusia. Oleh karena itu, apabila di dalam kehidupan kita saling memahami bahwa masing-masing kita memiliki hak dasar yang Tuhan sudah taruh sejak kita dalam kandungan, maka apabila kita saling menghormati, saling menghargai, saling mengerti, disitulah terjadi sebuah keindahan. Dan di dalam keindahan itulah Tuhan memerintahkan berkat kehidupan atau hidup yang dinikmati. Hidup yang dinikmati. Anak-anakku, kita boleh hidup dalam satu keluarga, satu agama, satu suku. Tetapi apabila di dalam keluarga itu tidak ada yang rukun, saling berantem, ya, suami istri berantem, anak marah-marah, di dalamnya tidak ada damai, di dalamnya tidak ada keindahan, sehingga sulit bagi kita untuk memperoleh berkat. Tetapi apabila di dalamnya ada kasih, ada sukacita, ada keindahan, ada kerukunan, di sanalah Tuhan memerintahkan berkat. Ya, polisi tidak harus capek-capek pasang pagar duri kalau terjadi kerukunan. Polisi juga akan menikmati keindahan sebagai polisi yang dimana menjadi mitra masyarakat. Kalau di dalamnya ada kerukunan, tetapi apabila tidak terjadi kerukunan, maka kita melihat dunia atau bangsa atau sekeliling kita yang terjadi keributan di sana sini sehingga tidak didapati ada berkat di sana. Yang selanjutnya adalah memahami hak asasi manusia dalam Alkitab. Dalam kitab Mazmur pasal yang ke-133 berbicara tentang suatu masyarakat yang hidup rukun sebagai saudara. Masyarakat yang hidup rukun seperti ini tentu akan saling menghargai sesamanya. Hidup berdampingan, berbeda suku, berbeda agama. Tetapi ketika mereka menyadari bahwa hidup rukun sebagai saudara itu penting dengan semua orang, maka kita akan melihat bagaimana hidup itu begitu enak dan nyaman, begitu indahnya. Dan kita juga akan mengalami bagaimana Tuhan memberkati tentunya. Mereka tidak saling menekan, tidak saling menindas, tidak saling memeras, apalagi menganiaya. Menurut pemazmur, masyarakat seperti itu akan tampak indah. Ya, sudah tentu karena masyarakat seperti itu tidak akan banyak mengalami konflik atau perbedaan pendapat akan mereka selesaikan dengan baik apabila mengutamakan kehidupan sekeliling itu sebagai saudara. Yang selanjutnya, cakupan hak asasi manusia. Hak asasi manusia adalah hak paling mendasar yang dimiliki oleh manusia dan tidak dapat diambil oleh orang lain. Bahkan oleh negara sekalipun tidak bisa mengambil hak asasi manusia. Hak asasi manusia mencakup sebagai berikut. Hak warga negara mencakup hak untuk hidup dan merasa aman, memiliki privasi
berkeluarga, dan seterusnya. Jadi kita semua warga negara itu pengennya adalah hidup aman, dan hidup aman adalah hak hidup kita. Hak berpolitik juga termasuk hak asasi, jadi semua orang boleh berpolitik. Tetapi politik-politik yang benar, tentunya itulah yang akan membawa keindahan. Tetapi kalau di dalam berpolitik kita saling menghancurkan, maka yang terjadi adalah sesuatu yang buruk. Dan apabila sesuatu yang buruk terjadi, dipastikan bukan berkat Tuhan yang datang, tetapi sebuah musibah yang akan menghancurkan bukan saja bangsa ini, tapi diri kita. Diri kita akan tidak berpengharapan apabila kita berpikir untuk menghancurkan orang lain. Belajarlah untuk menjadi berkat di saat kita sedang hidup dan berpolitik. Yang selanjutnya adalah hak ekonomi dan sosial, mencakup hak untuk bebas dari kemiskinan. Nggak ada yang pengen miskin. Ya, pengemis pun bukan berarti orang miskin. Pengemis pun itu adalah orang-orang yang kaya. Ya, orang-orang yang kaya karena apa? Karena dia juga tidak mau hidup miskin. Intinya seperti itu. Tidak mau hidup miskin, dan ketika mereka melakukan sebuah pekerjaan sebagai pengemis, tentunya dia berkeinginan untuk mendapatkan hak untuk hidup, untuk membeli makanan dan seterusnya. Tetapi sayangnya pengemis-pengemis yang kita jumpai adalah pengemis yang bukan mengemis karena kemiskinan, tetapi mengemis karena ternyata pemasukan pengemis lebih besar daripada pekerja-pekerja harian biasa. Oleh karena itu kita mengenal bagaimana hak asasi itu, ya. Oleh karena itu mari terus kita belajar. Dan yang luar biasa, Tuhan sendiri yang menciptakan hak, yang menginginkan hak, yang memberikan hak, dan hanya Tuhan sajalah yang bisa mencabut hak kita. Karena apa? Karena kita adalah milik Tuhan, diciptakan Tuhan dan dijadikan oleh Tuhan. Kita kepunyaan Tuhan, otomatis juga kita adalah milik Tuhan. Kapan saja Tuhan panggil kita atau Tuhan lakukan apa saja, itu adalah haknya Tuhan. Sejarah singkat hak asasi manusia. Pada tahun 1941 Franklin menyampaikan pidatonya yang terkenal mengenai 4 kebebasan yang diharapkan dapat diperlakukan di seluruh dunia. Jadi di sini ada kebebasan berbicara, kebebasan kepada setiap orang untuk beribadah, dan seterusnya. Ini sejarah singkat saja. Lalu yang terakhir adalah sejarah HAM di Indonesia. Kapan Indonesia beroleh sejarah yang dimana HAM mulai dihidupkan, dikumandangkan di Indonesia? Pada saat bangsa Indonesia dijajah. Tentunya penjajah-penjajah itu melanggar hak untuk hidup. Kesalahan sedikit hukum pancung, kesalahan sedikit tembak mati kalau kita ada dalam penjajahan. Tetapi sejak bangsa Indonesia memproklamirkan kemerdekaan, maka hak itu mulai dikumandangkan, dan bangsa Indonesia mempunyai hak untuk hidup, untuk memperoleh pekerjaan yang layak, dan untuk melakukan segala aktivitas dengan bebas, asalkan masih hidup dalam koridor kebenaran. Oleh karena itu, anak-anakku sekalian yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, mari sebagai anak-anak Tuhan, ketika kita sudah belajar berbicara tentang HAM,
mengenai HAM, maka tentunya kita sudah tahu bahwa memang kita mempunyai hak untuk melakukan segala aktivitas kita, tetapi batasan-batasan menurut Alkitab adalah apabila kita diam bersama dengan rukun, bahkan menjadikan orang lain yang tinggal di sekitar kita sebagai saudara. Ingat, kesanalah Tuhan akan memerintahkan berkat kehidupan untuk selama-lamanya. Baik anak-anakku sekalian yang diberkati oleh Tuhan, pada saat hari ini, sebelum Bapak mengakhiri pelajaran atau pertemuan kita, Bapak akan berikan pertanyaan yang harus kalian jawab. Coba tuliskan pengertian dari kitab Mazmur pasal yang ke 133. Mazmur pasal yang ke 133 ayat yang ke-1, dan kitab hubungkan dengan kitab 1 Raja-Raja pasal 21 ayat 1 sampai 16. Kerjakan dengan baik, lalu tulis di kertas folio, di foto, lalu kirim ke Bapak Japri. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Salam.